Kisah kali ini akan mengangkat peristiwa yang dialami oleh Sarah, seorang mahasiswi dari perguruan tinggi swasta di Jakarta. Sarah dikenal sebagai sosok yang santun dan juga humoris, serta memiliki sifat welas asih dan tidak tega terhadap penderitaan orang lain. Halo, kenapa, Nok? Lu bisa jadi tim relawan nggak? Tim relawan? Oh yaudah, bisa. Ya udah, kalau gitu nanti lu kabarin lo lagi ya. Oh yaudah, kasih ya, Nok. Assalamualaikum. Salam. Ada apa ya, Bu? Minta sedekahnya, Neng. Ibu belum makan dari pagi, Neng. Alhamdulillah, semoga Neng dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Tuhan. Amin, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa yang bisa gue bantu nih? Hari itu, Sarah dan beberapa rekannya hendak berangkat ke desa Kali Adem di lereng Merapi. Mereka menjadi tenaga relawan untuk mengevakuasi warga di lereng Gunung Merapi karena gunung tersebut dikhawatirkan meletus dan membahayakan jiwa warga di sekitar lereng Merapi. Yalah, akhirnya selesai juga ya. banget. Iya. Pas banget lagi ini. Mana sih tahu nih? Pas banget. Sampai lu. Saya nggak mengerti dengan ucapan Ibnu waktu itu. Saya hanya bermaksud menggoda mereka, tapi mereka malah ngomong sehidup semati. Jelas saya jadi heran. Wede, Ibnu sama Gilang lagi kompakan nih. Nah, jelas cuy. Gimana? Kita kan hidup semati Canda kan? Ibnu selalu Yoi. berbicara soal kematian. Jangan ngomong Hal ini sembarangan. membuat Nanti Pusi kalian dan mati Sarah beneran. cemas. Itu bener. Tapi Ibnu sendiri seperti tak ambil pusing dengan kecemasan dua rekannya itu. Udah kita makan aja. Assalamualaikum. Salam.
Sarah sempat heran melihat barang bawaan Noni yang banyak. Kenapa sih ngeliatin gue terus? Tapi sewaktu Usi bertanya perihal bawaannya, Noni menjawab bahwa dia sengaja membawa perlengkapan berlebih karena memang dia tak akan pulang lagi. Ya siap-siap aja, siapa tahu gue nggak balik lagi. Ah, lu jangan ngomong macem-macem dong. Ya kan apa salahnya siap-siap. Yaudah gue mau ke belakang dulu ya. Oh yaudah. Ya. Dari kemarin mati. Sarah dan kawan-kawan siap meluncur ke lereng Gunung Merapi dengan menaiki mobil yang dikemudikan Ibnu. Tapi sesaat Sarah dan yang lain hendak masuk ke dalam mobil, mendadak ban belakang mobil pecah disertai suara ledakan yang cukup keras. Sarah dan rekan-rekan kaget. Mana sih? Itu bannya meledak. Bagus ya pemandangannya. Iya, bagus ya. No, mobilnya pelan banget sih, No. Duh, Noni, emang kalau cepet-cepet mau kemana? Kalau kita cepet-cepet, bisa tabrakan kita. Ah, gue nggak takut mati. Takut mati. Kamu mau ngapain sih cepet-cepet? Ya supaya cepet sampai lah. Suasana di dalam mobil menjadi tak nyaman. Setelah pertengkaran Noni dan Ibnu, kini Sarah merasakan suhu udara di dalam mobil begitu panas. Padahal AC mobil telah dinyalakan maksimal. Kondisi tersebut malah membuat Ibnu berandai-andai jika awan panas menerjang mereka. Dingin kayak gini. Ih, panas banget sih. Aku dingin. Ibnu, nyalain dong AC-nya. Udah nyala dari tadi tuh. Kamu di sini udah kepanasan, ntar di Merapi lebih panas lagi loh. Udah, nggak usah bawel lah. Kita masih di jalan nih, masih jauh. Beberapa hari menjelang tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi terlihat mengepulkan asap putih yang cukup tebal. Menurut pengamat di posko pemantauan, Gunung Merapi memang siap meletus dan meluncurkan awan panasnya. Warga pun dihimbau segera mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Tapi tak sedikit warga yang bergeming dengan himbauan tersebut. Gilang dan rekan-rekan datang untuk membantu tim SAR melakukan evakuasi warga berdasar himbauan tersebut. Masih sangat berbahaya, Dek. Karena di situ masih
rawan ya, rawan bencana. Jadi adek kalau mau ke gunung itu harus berhati-hati, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan tuh, ya. Tugas telah dibagi oleh Korbannya Gilang. itu udah ditampung. Tim ya, dibagi sama dalam warga 2 sana. kelompok. Kemana, Dek? Gilang memutuskan Ibnu, Jadi, Sarah sebenarnya dan masih Usi rawan, bergerak ya. ke Ada desa yang hati-hati. ada di sebelah selatan tenggara lereng Merapi. Kita pisah. Sementara dirinya bersama Noni ke arah barat Gilang daya. evakuasi sebelah sana. Gilang seperti Sisanya, sengaja saya memisahkan evakuasi Noni sebelah dari sana ya. Ibnu karena buntut dari percekcokan keduanya di mobil saat mereka berangkat. Oh iya Pak, silakan Pak. Pak. Enggak ke tempat pengungsian. Buat apa? Saya mau di sini aja. Berkali-kali Sarah dan rekannya memperingatkan Ya, biar warga aja meletus agar sendiri. segera pergi Emang dari rumah pikir. mereka. Tapi peringatan itu seperti tak ada artinya. Beberapa warga masih bertahan di rumah-rumah mereka. Itu urusan aku. Sarah seperti hilang akal untuk membujuk mereka. Kalian gak usah ngelayu saya. Tapi Sarah tetap Udah, sabar saya untuk orang lain terus saja. mengingatkan para warga agar segera mengungsi karena Merapi sewaktu-waktu pasti meletus. Pergi sana. Kami hampir kehabisan akal untuk membujuk warga ke pengungsian karena kami takut Merapi akan meletus. Iya, ada rumah. Ini. Atau coba lihat ya. Orangnya ada. Iya, ada orangnya. Ada. Waalaikumsalam. Ini kayak kami dari tim SAR. Loh, kakek nenek belum pada ngungsi. Kami tidak mau mengungsi. Tapi kakek nenek harus mengungsi. Sebentar lagi Gunung Merapi mau meletus. Ya udah pasrah. Tapi nenek mesti mengungsi. Siapa tahu nenek bisa ketemu sama keluarga di sana. Kita mengungsi ya. Ya terserah dah, terserah kakek dah. Yaudah, sekarang kita ke pengungsian yuk. Yaudah yuk, kita. Rumah yang didatangi Sarah langsung terasa panas karena luncuran awan panas. Sarah dan Usi terlihat panik dan ketakutan. Awan panas beberapa kali meluncur di atas rumah dan menimbulkan kebakaran. Sarah yang berlindung di kolong meja hanya bisa pasrah. Mulut Sarah terus berdoa memohon perlindungannya. Dan saat awan panas kesekian kali menyambar rumah, bangunan rumah dan meja makan pun hangus terbakar. Tapi ajaib, tubuh Sarah dan Usi tak terbakar sedikit pun. Allah. Terima kasih ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah. Tuhan menolong Sarah dan Usi dengan cara yang ajaib. Luncuran awan panas tak membakar tubuh Sarah dan Usi. Padahal bangunan rumah, meja tempat mereka berlindung, hangus terbakar. Allahu Akbar.
Hanya Allah yang bisa menyelamatkan saya dan Usi. Sungguh tak masuk akal kami bisa selamat dari bencana itu. Semua semata-mata karena campur tangan dari Allah. Terima kasih ya Allah. Kereta api listrik masih menjadi pilihan bagi masyarakat. Selain jarak tempuh yang relatif cepat, biayanya pun tergolong murah. Di balik alasan itu semua, ternyata ada peristiwa yang mengerikan. Kecelakaan, misalnya. Fatir! Fatir! Ada kereta Fatir! 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 Kisah mengerikan ini terjadi pada tanggal 16 Mei 2003 lalu. Fatir, seorang bocah berusia 8 tahun, terseret kereta api listrik yang melaju dengan sangat cepat. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia kisahnya. Dalam keseharian di sekolah, Fatir mempunyai sahabat karib bernama Jaja dan Amel. Keduanya merupakan teman bermain Fatir, baik di sekolah maupun di rumah. Karena rumah mereka memang tak berjauhan. Pagi itu, Fatir pun bertemu dengan Amel dan Jaja. Saking sukacitanya bertemu sahabatnya, Fatir seakan tak menyadari keselamatan dirinya, sehingga ia terjatuh saat berlari menghampiri Amel dan Jaja. Oki merasakan kakinya seperti sukar digerakkan. Akhirnya ia memilih tidak melanjutkan pekerjaannya menyapu rumah. Dengan susah payah Oki bergerak menuju kamarnya dan memutuskan istirahat di kamarnya. Saya heran dengan kaki saya. Tiba-tiba kaki saya terasa sakit sekali. Tapi pas saya rebahan tetap tidur, kaki saya tuh nggak apa-apa. Toki? Iya. Lo kenapa kakinya? Kaki teteh sakit banget, nggak bisa digerakin. Yaudah tuh rebahan. Aku bantu. Teteh, aku mau ke belakang dulu ya. Iya. Ya Allah, saya bisa bergerak. Aduh, kenapa belum sampai kantor? Perasaan aku jadi nggak enak gini ya. Margono mendadak gelisah sebelum sampai kantornya. Ia pun khawatir akan keberadaan istri dan anaknya. Margono mencoba menghubungi Oki di rumah, tapi berkali-kali ia mengontak Oki. Karena ingat saatnya menjemput Fatir, Oki bangun dan turun dari atas dipan. Namun, tanpa ada sebab jelas, tubuh Oki mendadak seperti lumpuh. Oki terjatuh dan ambruk di lantai kamarnya. Mia yang melihat kejadian tersebut menjadi panik. Aduh, Mia, tolong kamu jemput Fatir ya. Iya, tapi saya nggak apa-apa, aku tinggal. Enggak apa-apa. Iya udah. Lalu, apakah ini sebuah isyarat akan adanya peristiwa yang mengerikan? Tunggu jawabannya sesaat lagi.
Mana ya Mama? Walau hari telah beranjak siang, tapi Fatir belum juga ada yang menjemput. Jaja dan Amel tak sabar karena keduanya biasa pulang berdua tanpa dijemput orang tuanya. Karena tidak sabar, akhirnya Jaja membujuk Fatir agar pulang bersamanya tanpa menunggu Oki atau Margono datang menjemput. Kalau nunggu ibu kamu kan pasti lama. Meski semula ragu, akhirnya Fatir mau mengikuti ajakan Jaja untuk pulang bersamanya. Enggak kok, deket lagi. Yuk, ayo. Assalamualaikum. Mengetahui keadaan rumahnya sepi, Margono semakin panik dan cemas. Ma? Awalnya saya tak ingat kalau anak saya belum pulang. Tapi saya merasa aneh, suami saya sudah di rumah, anak saya kok belum kelihatan. Tadi tuh kaki Mama sakit banget. Kayaknya udah nggak bisa digerakin lagi. Mungkin kamu kecapean kali, Ma. Ya udah, kamu istirahat aja dulu ya. Oh ya, Pak. Fatir kemana kok belum pulang? Astagfirullahaladzim. Tadi Papa juga udah nyuruh Mia ngejemput. Tapi kok kenapa dia belum pulang juga? Yaudah sekarang Papa jemput aja. Tapi Mama gimana? Udah nggak apa-apa, Mama sendiri. Udah sekarang Papa jemput. Iya. Aku tinggal dulu, Ma ya. Iya. Oke, aku jalan dulu, Ma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nunggu kereta lewat yuk. Ayo. Mana ya keretanya ya? Kok lama? Fatir, Jaja dan Amel tenggelam dalam keasikan mereka bermain-main di rel kereta api. Mereka tak menyadari bahaya yang mengancam. Ketika Fatir mengajak pulang, Jaja menolak. Akhirnya dengan wajah kesal, Fatir memilih berjalan pulang sendiri. Pulang dulu ya. Jangan dulu. Aku udah capek. Jangan, kita pulang bareng aja ya. Iya. Aku udah capek. Fatir berjalan di atas rel tapi mendadak terdengar peringatan yang menandakan kereta api akan lewat. Jaja mencoba mengingatkan Fatir, tapi sepertinya tak didengar oleh Fatir. Nggak seru. Pasti dia sering suka pulang sendiri terus. Iya, dia mah nggak seru banget. Diajakin pulang malah nggak mau. Ya, dia suka pulang sendiri terus. Kekhawatiran Jaja dan Amel terbukti. Kereta lewat tepat di saat Fatir asik berjalan di atas rel kereta api. Jaja dan Amel tak mampu menolong Fatir. Keduanya berteriak ketakutan. Fatir tak sempat menyelamatkan diri. Hanya dalam hitungan detik, tubuh Fatir tersambar kereta api dan terseret sejauh 17 meter. Amel dan Jaja panik. Keduanya berlarian mengejar Fatir sambil berteriak memanggil nama Fatir. Tubuh Fatir terseret kereta. Tapi ajaibnya, tubuhnya tak terluka sedikit pun. Dan Allah menolong Fatir. Anak kecil tersebut ternyata selamat dan hidup. Ya Allah, Fatir, kamu kenapa, Nak? Anak saya kenapa, Pak? Tadi anak ibu keserempet kereta api. Alhamdulillah dia selamat, Bu. Ya Allah, terima kasih kau telah menyelamatkan anakku. Untuk Bapak, terima kasih atas bantuannya, Pak. Sama-sama.
Saya pamit pulang dulu Pak ya. Mari Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan memberi pertolongan pada Fatir. Sungguh peristiwa yang tak masuk di akal. Seorang anak kecil terseret kereta api bisa selamat dan masih bernyawa. Margono dan Oki tak mampu berkata apa-apa selain mengucap rasa syukur atas kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa anaknya. Ini benar-benar mukjizat dari Allah. Sungguh sulit dipercaya. Anak saya bisa selamat dari kecelakaan itu. Saya bersyukur sekali. Jalan raya merupakan urat nadi perhubungan darat antar satu kota atau provinsi. Jalan raya begitu penting bagi kehidupan kita. Namun jalan raya juga bisa menjadi musibah. Seperti yang dialami oleh keluarga Rahmat ketika mengalami kecelakaan di ruas Jalan Klaten, Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2003 pada pukul 14:26 waktu Indonesia bagian Barat. Kisah mengerikan ini telah membuat Rahman dan Diah meregang nyawa. Lalu bagaimana dengan nasib bayi mereka? Ini dia kisah selanjutnya. Saya merasa kangen sekali pada cucu saya. Dan hari itu, saya merasa tak rela Azara dibawa pergi. Bu, kita pamit pulang dulu ya. Ya pulanglah kalian berdua, biar Zahra sama ibu. Tapi kan Bu, Zahra masih nyusu ASI. Ibu tahu. Ada perilaku yang aneh dari Endang. Ya, kalian pulang aja. Hari itu ia begitu berat melepas kepergian anak dan cucunya. Lebih pengalaman. Ibu kan pernah Dia tetap sabar membujuk ibunya. Lain halnya dengan Rahman sang suami. Ia terlihat menahan kesal Ibu karena tahu, perilaku mertuanya tapi itu. Ibu masih kangen banget sama Zahra. Bu, ayahnya Zara marah. Tunggu. Ibu kangen banget. Malam ini nginep ya. Bu, di rumah itu saya banyak kerjaan. 2 minggu lagi juga kita kemari. Ayo mah. Tunggu. Iya. Ibu kangen banget. Ya udahlah, pulang. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tahu Rahman kesal dengan perilaku saya, tapi mau apa lagi, saya memang kangen sama cucu saya. Kekesalan Rahman akan perilaku ibu mertuanya terbawa hingga ia mengendarai motornya. Rahman seperti hilang kesabaran dan mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Seperti tak hirau dengan keselamatan anak dan istrinya. Mas, jangan ngebut, kenapa sih? Udah diem aja. Mas!
Bantu saya naik bis aja. Udah pegangan aja. Ngapain kamu naik bis? Naik motor lebih cepat. Mas, aku takut. Apakah perilaku Rahman yang demikian merupakan isyarat akan terjadinya peristiwa mengerikan bagi mereka? Ikuti kisah selanjutnya dan tetaplah di Miracle. Dengan saya naik bis aja. Ma, tunggu Ma. Dia seperti patah arang dan juga ketakutan dengan ulah suaminya yang mengendarai motor secara ugal-ugalan. Dia memilih akan melanjutkan perjalanannya menggunakan bus kota. Rahman membujuk agar dia tetap mau naik motor. Akhirnya, setelah Rahman berjanji akan lebih hati-hati mengendarai motor, dia pun mau naik motor kembali. Ma, aku harus meyakinkan kamu bagaimana, Ma. Ayo. Bener ya? Bener. Oke, aku janji ya. Hati Rahman yang mulai tenang kembali meradang setelah ban motornya kempes. Rahman jadi uring-uringan sendiri, tapi dia tak melayani. Dia memilih diam dan sibuk menidurkan Az-Zahra. Tak ada pilihan lain. Rahman pun menuntun motornya mencari bengkel terdekat. Sepertinya ban motor kita kempes, Ma. Betul, Ma, kempes. Hah? Itu ada bengkel, Pak. Udah, aku dorong motor ya, Ma. Iya. Munculnya mobil dari arah berlawanan yang berjalan ugal-ugalan membuat kaget Rahman. Ia tak mampu mengendalikan motornya. Akibatnya ban motor selip dan motor pun terguling. Kejadian terjadi begitu singkat. Tubuh Rahman terseret motor dan terkapar di bawah motor. Rahman mengalami luka yang parah dan tewas seketika. Sementara dia tergeletak diam dan pingsan. Warga beramai-ramai menolong dia dan mengevakuasi Rahman yang tertindih motor. Sesaat setelah tersadar dari pingsannya, dia menangis histeris karena tahu sang suami telah tiada. Aku masih hidup. Allahu Akbar. Terima kasih atas pertolonganmu. Terima kasih ya Allah, Kau memberikan keselamatan untuk anakku.
Tuhan Maha Besar. Seorang bayi mungil yang masih suci selamat dari kecelakaan maut. Walau tubuh Az-Zahra terpental jauh, tapi dirinya justru mendarat di dalam helm yang sebelumnya dipakai dia, sang ibu. Tuhan menyelamatkan nyawa Az-Zahra melalui helm sang ibu. Karena mendarat di dalam helm, tubuh Az-Zahra terhindar dari benturan keras dengan aspal jalan. Kuasa Tuhan tak terbatas. Meski harus rela kehilangan suami tercinta, tapi dia tetap bersyukur karena bayi mereka selamat. Mendengar menantu saya Rahman meninggal dalam kecelakaan, saya merasa terpukul. Tapi saya pun bersyukur karena anak dan cucu saya selamat. Semua hanya kehendak Allah. Dia yang menentukan hidup dan mati seseorang. Kehidupan ini milik Tuhan yang Maha Perkasa. Dia yang berhak menentukan takdir seseorang dan dia yang menentukan siapa yang akan diselamatkan kehidupannya. Kita sebagai hambanya hanya perlu tawakal dan percaya atas kepuasaan. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.